Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya iman, dengarkanlah kiranya dengan rela doa-doa kami. Terangilah kegelapan hati kami dengan rahmat Putramu yang datang mengunjungi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Advent yang ketiga, diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah ia memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu target terorisme internasional adalah mencari orang-orang bodoh yang imannya rapuh, yang pemahaman imannya lemah. Mereka yang beriman ikut arus saja. Mereka tidak memiliki daya timbang. Mereka ibarat kerbau yang dicucuk hidungnya. Apa yang dikatakan oleh pemimpinnya diikuti saja tanpa mempertimbangkan dengan baik melalui akal budi yang Tuhan berikan kepada mereka. Bodoh dalam iman seperti katak dalam tempurung, tidak mau membuka diri keluar dari hati dan akal budinya yang sempit. Kelompok orang-orang bodoh ini mudah dimanipulasi, bahkan dipakai sebagai alat adu domba. Kebodohan iman ini juga dialami
oleh orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus. Mereka tidak mau diubah oleh kuasa Allah, baik oleh Yesus maupun oleh Yohanes Pembaptis pendahulunya. Mereka mau ikuti apa yang mereka kehendaki. Mereka mempergunakan pengetahuan mereka tentang agama untuk memperkuat status kedudukan mereka, bahkan mungkin tidak berlebihan atau kasar kalau kita katakan bahwa status mereka sebagai tokoh agama adalah demi untuk mencari sesuap nasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, yang dipendengarkan oleh gereja kepada umatnya, menegaskan kepada kita bahwa sikap orang Farisi mempertanyakan kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu akan hidup dan karya Yesus. Mereka bersikap demikian karena mereka enggan berubah dan suka tinggal dalam keadaannya yang mapan selama ini. Sebab berubah dan mengikuti semangat Yesus berarti menjadi orang-orang yang melakukan hidup keagamaan untuk mewujudkan belas kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai. Artinya, mengedepankan pelayanan yang senantiasa menuntut sebuah pengorbanan. Hal itu bertolak belakang dengan hidup mereka yang banyak diuntungkan oleh status mereka sebagai pemuka agama. Mereka enggan berubah demi menjaga posisi sosial mereka agar tetap berkuasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bahaya beragama akan terjadi ketika hidup beragama hanya dijadikan sarana dan kesempatan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongan, apalagi untuk mencapai kekuasaan demi uang, jabatan, kedudukan. Banyak orang menggunakan agama untuk kendaraan politik, kekuasaan, dan kekayaan. Akibatnya, tidak ada keterbukaan, ketulusan, dan solidaritas kemanusiaan. Yang terjadi malahan keterpecahan, permusuhan di antara sesama manusia. Orang tidak sadar bahwa agama adalah sesungguhnya alat untuk mencapai keselamatan kekal dalam kasih dan kemanusiaan, dan bukannya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saat ini kita berada dalam masa Advent. Seperti sudah saya katakan berulang-ulang, bahwa masa Advent adalah merupakan masa berahmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Itulah sebabnya mengapa gereja dengan tegas melarang orang untuk berpesta pora selama masa Advent. Misalnya perayaan-perayaan Natal kelompok, suku, dan sebagainya. Kenapa? Karena masa Advent hendaklah diisi oleh setiap orang Katolik untuk merenungkan perjalanan hidupnya sebagai orang-orang beriman. Masa Advent bagi orang Katolik adalah masa untuk mawas diri, masa untuk melihat seluruh kehidupan dalam terang sabda Allah sampai sejauh mana selama ini telah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita hanya sibuk mengurusi pesta pora, hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita tidak punya kesempatan untuk sungguh merenungkan perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan. Akan tiba saatnya kita bersukacita
menyambut Sang Penyelamat, Sang Pembebas, ketika masa pertobatan kita telah berakhir dan kita memasuki masa Natal, siap untuk bergembira dengan semangat baru, hati yang baru, karena kita membaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai orang-orang beriman, orang-orang Katolik yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui persekutuan gerejanya yang kudus, satu, Katolik, kudus, dan apostolik. Gereja yang merupakan satu-satunya gereja yang langsung didirikan oleh Yesus Kristus atas pengakuan iman para rasul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin membawa kita untuk semakin menghidupi iman kita sebagai orang-orang Katolik, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.